Gini Pak, pasar gini Pak. Terima kasih. Kenapa komunitas ini bisa terbentuk? Karena awalnya itu dari hati. Pokoknya segala sesuatu yang didasar dari hati akan terbentuk dengan baik dan benar. Sejarah singkat Escorting Crew Bandung adalah tadinya tuh perkumpulan anak-anak yang emang peduli terhadap ambulan, membantu dalam pengawalan ambulan. Jadi banyak sekali orang Indonesia yang tidak peduli terhadap suaranya sirine ambulan, sehingga mereka tuh mengacuhkan. Bahkan banyak sekali di dalam ambulan tuh banyak pasien yang meninggal gara-gara keacuhan dari diri kita. Nah, makalah terbentuklah Escorting Crew Bandung. Kita pun mengawal ambulan tuh karena ambulan membawa pasien yang benar-benar harus segera tiba di rumah sakit. Bila mana kita mengawal jenazah, ya kita tidak se-urgent saat membawa pasien. Jumlah anggota aktif inti di kita ada 115, untuk prospekan ada 100 orang. Anggota tuh sebenarnya dilatihnya apa? Yang terutama attitude, integritas, pengawalan yang baik dan benar. Karena kita juga sedikit banyak kita diajari oleh jajaran samping. Kita diajari gimana caranya yang benar untuk mengawal, gimana caranya untuk gatur dan lain-lain sebagainya gitu. Dimana pokoknya kita pada masuk tim inti itu kita udah siap untuk segalanya. Hal terburuk pun kita harus siap gitu. Terima kasih. Sih sebelum adanya ini saya juga merasa kerepotan, dalam artian belum kesadaran masyarakat dalam mengutamakan mobil ambulan itu masih belum memprioritaskan lah istilahnya. Nah, dengan adanya escorting ini ya itu tadi saya sangat terbantu sekali. Kalau sebelumnya sebelum ya mungkin jalan sendiri lah istilahnya gitu. Saya sangat kerepotan pas ada di jalan di kemacetan yang sangat padat. Itu sangat ini sekali bagi saya pribadi. Tapi dengan adanya escorting ambulan dari relawan-relawan, saya sangat mendukung sekali, sangat terbantu sekali dengan adanya escorting ambulan. Kalau harapan saya pribadi ya itu tadi, mohon ya mungkin pengesahan secara legal benar ya. Jadi ada kekuatan hukum juga bagi mereka para relawan, karena apa? Yang saya rasakan selama ini, mereka itu membantu tanpa pamrih, tanpa melihat dari minimal atau mungkin dari rupiah, enggak. Justru mereka membantu dari hati, dan itu sangat saya dukung sekali untuk membantu ambulan, kelancaran ambulan ya istilahnya gitu, untuk sampai ke tujuan. Dalam hal ini, yaitu tadi pas ada di kemacetan, itu sangat berperan banget itu yaitu tadi relawan untuk bukakan jalan. Untuk masyarakat yang saya pengen sih lebih sadar akan adanya suara ambulan, menepi sesaat, karena masyarakat yang angkuh tidak mendengar suara ambulan, mereka tidak pernah merasakan keluarganya berada di dalam ambulan. Namun pada saat mereka sudah merasakan keluarganya di dalam ambulan, mereka pasti akan lebih peka akan suaranya ambulan. Sebuah mobil ambulans yang membawa seorang ibu hamil terjebak dalam kemacetan selama 6 jam hingga mengakibatkan bayi yang dikandung meninggal dunia. Ibu rumah tangga ini terpaksa melahirkan anak laki-lakinya di dalam mobil ambulans karena terjebak konvoi kampanye. Beruntung Aas dan bayinya selamat. Silakan menjadi relawan, kita tidak melarang. Yang kita larang itu adalah tugas dia menjadi pengawal. Karena tugas pengawalan itu adalah tugas polisi. Jadi kalau ada di jalan yang mengawal ambulan, apalagi arogan, pasti polisi tidak akan membiarkan. Dia akan diberhentikan
Kalau perlu mungkin akan diadakan penindakan dengan tilang. Kita juga di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau LLAJ. Itu disebutkan juga bahwa yang namanya ambulan itu sudah prioritas kendaraan yang diprioritaskan di jalan. Setelah pemadam kebakaran, baru ambulan yang mengangkut orang sakit. Berarti kan tidak perlu lagi ada pengawalan terhadap ambulan karena dia pun atau kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang diprioritaskan di jalan. Kalau perlu pun silakan ajukan kepada kepolisian, pasti polisi akan memfasilitasi itu. Dan apabila ada relawan seperti itu, saya yakin dia akan menggunakan sirine, akan menggunakan strobo, akan menggunakan lampu rotator. Itu juga menyalahi aturan Undang-Undang Lalu Lintas pasal 59. Di situ disebutkan bahwa kendaraan yang menggunakan sirine, rotator itu hanya untuk kendaraan dinas. Ya, ada yang warna biru, ada warna merah, ada warna kuning. Itu ada peruntukannya masing-masing. Terutama warna biru untuk polisian. Tidak ada lagi kendaraan lain selain itu. Mungkin itu. Mereka makan, mereka isi bensin, mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka memiliki aktivitas masing-masing, mereka memiliki pekerjaan masing-masing. Namun di saat santai, di saat hari liburnya, mereka pasti meluangkan waktu untuk membantu sesama. Begitu. Pada malam hari ini kita melakukan pembagian nasi bungkus, 100 nasi bungkus yang dikoordinir oleh Aditya dari Escorting Crew Bandung Chapter Bandung Timur. Nah, kegiatan ini kita lakukan karena semata-mata kita peduli terhadap semua orang di Kota Bandung yang terdampak akan COVID. Nah, di sini kita tergerak hatinya untuk bersama-sama menggalangkan dana dari uang pribadi kita sendiri untuk bersatu padu membantu masyarakat Kota Bandung yang khususnya terkena dampak COVID-19 ini. Jadi kita berempuk untuk membuat nasi bungkus sebanyak 100 biji, kita bagikan secara merata di seluruh Kota Bandung. Dengan dibaginya tim dari Escorting Crew Bandung sendiri, kita bagi 3 tim dengan koordinator masing-masing. Kita mengutamakan kekondusifan, prokes. Nah, jadi ini kita di sini benar-benar mematuhi peraturan dari pemerintah. Dan kita pun ini tidak semena-mena sebagai relawan itu bertindak yang tidak baik. Kita malah ingin mencontohkan kepada masyarakat yang lain bagaimana adanya Escorting Crew Bandung ini bisa menjadikan dampak untuk masyarakat luas di Indonesia. Tetap jaga komunikasi, tetap solid. Escorting Crew.